Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali berhimpun di dalam persekutuan virtual ini, di dalam syafaat malam. Kita masih akan belajar untuk berproses, terus bertumbuh dalam iman kita, melalui refleksi kita lewat cerita. Nah, cerita malam ini berjudul Lulu. Lulu. Dikisahkan ada seorang yang sudah bosan dia bepergian ke mana-mana, ke mancanegara, dia sudah nikmati pemandangan dan sebagainya. Lalu satu hari dia memutuskan untuk coba ganti suasana. Dia pergi mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa. Di sana dia diantar oleh seorang petugas untuk berkeliling. Tibalah mereka di sebuah lorong dengan kamar-kamar di kiri kanan. Di sebuah kamar dengan jendela berkaca anti pecah sehingga orang bisa melihat ke dalam. Pengunjung ini melihat ada seorang pria di dalam ruangan itu yang berkelakuan aneh. Ya aneh lah, namanya juga di rumah sakit jiwa. Apa yang dilakukan pria di dalam ruangan itu? Pria itu memukuli dadanya sambil berteriak-teriak seperti Tarsan. Pengunjung ini mencoba untuk menangkap apa sih yang diteriakkan oleh pria di dalam ruangan itu. Lambat laun dia bisa menangkapnya. Rupanya sambil memukuli dada, pria dalam ruangan itu berteriak, "Lulu, Lulu, Lulu." Bertanyalah dia kepada petugas yang mengantarnya, kenapa pria dalam ruangan itu kok dia teriak-teriak "Lulu, Lulu"? Petugas itu menjawab, dia bilang begini, "Oh, orang ini Pak, dia itu jatuh cinta pada seorang perempuan yang bernama Lulu. Sekalipun dia telah melakukan berbagai hal untuk merebut hati Lulu, ternyata Lulu menolak cintanya. Nah, sejak cintanya ditolak itulah dia menjadi gila." Oh, begitu. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Tiba di kamar yang lain, pengunjung ini melihat ada pria lain di dalam ruangan itu. Juga aneh kelakuannya. Pria yang kedua ini tidak memukuli dada, tetapi dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok, juga sambil berteriak-teriak. Dan setelah didengarkan baik-baik, ternyata teriakannya sama. Sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok, pria kedua ini berteriak, "Lulu, Lulu, Lulu." Mendengar itu, pengunjung ini dengan pede dia katakan kepada petugas yang mengantarnya, "Ah, saya tahu kenapa orang ini juga menjadi gila. Pasti dia juga cintanya ditolak Lulu, kan?" Petugas yang mengantarnya tersenyum, lalu berkata, "Yang ini, Pak. Oh, yang ini lain ceritanya. Dia justru pria yang akhirnya berhasil menikahi Lulu. Nah, setelah menikah dengan Lulu lah, dia menjadi gila." "Kok bisa?" tanya pengunjung ini. "Iya, sebab setelah menikah dengan Lulu, dia berhadapan dengan kenyataan yang tidak sama seperti yang dia bayangkan. Dia berharap Lulu akan menjadi istri yang baik, yang melayani dia, masak untuk dia, membereskan rumah dan seterusnya. Tapi ternyata Lulu itu galak sekali. Suaminya lah
yang disuruh untuk masak, untuk membersihkan rumah, untuk cuci piring, cuci pakaian. Lama-lama stres laki-laki ini. Gila dia. Para sahabat, apa kesamaan antara dua pria yang dirawat di dalam rumah sakit jiwa itu? Sama-sama gila gara-gara Lulu. Oh ya, tentu saja benar. Tapi lebih dari itu, apa kesamaan di antara mereka? Apakah saudara-saudara setuju kalau saya menyimpulkan bahwa kesamaannya dua-duanya menjadi gila, dua-duanya menjadi susah, menderita, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mari kita lihat apa yang dipersaksikan Alkitab berkaitan dengan hal ini. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 dipersaksikan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas, tegas, firman Tuhan mengatakan tentang bagaimana prinsip yang harus kita terapkan, kita praktikan di dalam menjalani kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata senantiasa dan kata segala hal dengan tegas menunjukkan bahwa hal bersukacita, hal bersyukur adalah sesuatu yang harus menjadi ciri kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sesekali kita lakukan. Tapi kenapa kita tidak selalu bisa mengucap syukur? Kita tidak senantiasa bisa bersukacita. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak terlatih. Kita tidak terbiasa untuk bersyukur, untuk bersukacita atas keadaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan keinginan kita. Misalnya, pada waktu kita masih kanak-kanak, saudara pernah dihukum orang tua? Atau setelah kita menjadi orang tua, kita menghukum anak kita? Apakah ketika kita dihukum atau ketika anak kita dihukum, kita mengatakan, orang tua kita mengatakan, ayo bilang apa? Tidak. Kalimat itu diucapkan hanya ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita mendapat bingkisan dari paman kita, lalu orang tua kita mengatakan, ayo bilang apa? Ketika kita menerima hadiah saat ulang tahun, kita bergegas mau membuka kado itu, lalu orang tua kita juga bilang, ayo bilang apa? Semua adalah untuk hal yang baik. Kita terlatih untuk berterima kasih, untuk bersyukur hanya untuk hal yang baik. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal? Dari teks kita, menurut saya paling tidak ada dua hal. Yang pertama, karena firman Tuhan mengatakan, itulah yang dikehendaki Allah. Kita mau merawat kesungguhan kita untuk bersukacita senantiasa, untuk bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, karena kita mau menaati kehendak Tuhan Allah Bapa kita. Dan yang kedua, kekuatan untuk bisa bersukacita senantiasa, untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal,
memang tidak datang dari dalam diri kita sendiri. Mengandalkan diri sendiri, mustahil kita bisa senantiasa bersuka cita, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kekuatan itu datang dari Dia, dari Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Berdoa esensinya adalah mencari kehendak Tuhan, menundukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Nah, kalau itu sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya, maka biarlah kehendaknya saja yang terjadi. Artinya, sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi karena kita tahu kita sudah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita amini hasilnya. Karena kita tahu apapun yang terjadi di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan ucapkan pokok-pokok dalam syafaat ini dan kita bersama-sama turut mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bersehati kami datang lagi di dalam doa kami. Kami percaya Bapa berkenan mendengar seru doa kami dan mengabulkannya seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Pertama, kami mohon ampun sekiranya kami pernah gagal bersyukur, kami kehilangan sukacita, karena kami kecewa bahwa apa yang terjadi tidak seperti yang kami kehendaki. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Bapa menganugerahkan kepada kami hikmat, kesabaran, kasih yang meluap, damai sejahtera, agar mampu memaknai segala sesuatu dalam kesungguhan menundukkan kehendak diri pada kehendak Bapa. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, yang mungkin masih mengalami hambatan dan belum bisa pulih benar. Malam ini khususnya kami juga berdoa bagi para pengusaha yang memberi nafkah kepada sekian banyak karyawan mereka, agar dengan hikmat Tuhan mereka mampu secara kreatif sambil tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, membangun kembali usaha yang dijalani. Bapa, kami kembali juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang tinggal berbeda tempat, berbeda kota, bahkan berbeda negara. Kiranya tangan kasih-Mu yang terus menopang, yang terus menaungi, agar kami dijauhkan dari berbagai malapetaka, mara bahaya. Khususnya malam ini kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok dengan semangat baru memasuki hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan kerinduan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap menyertai kita.